DJ Santuy. What can I say? Goyang dangdut, Goyang dangdut, 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 goyang dangdut, dangdut dangdut, goyang goyang dangdut. goyang. Oke, assalamualaikum, what's up and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Style Mamong. So di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elink Motion. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elink Motion-nya. Untuk Elink Motion-nya kali ini saya menggunakan versi terbaru ya guys ya, yaitu versi 4.0.3. Dan seperti biasa jika sudah kita berada di aplikasi Elink Motion, di sini tap icon plus kemudian pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian. Resolusinya 720p, frame rate-nya 30 fps dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya masukkan audionya terlebih dahulu. Silahkan tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak bitnya. Seperti biasa tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini ya guys ya. Oke, silahkan tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai di sini kita masukkan fotonya, silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama paskan ke detik 09:21 ya guys ya. Kemudian kita buat overlay-nya, silahkan fotonya gandakan dengan cara tap icon tumpuk 2 lalu pilih gandakan satu layar. Dan kalian klik foto yang di atasnya, pilih move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 320 px. Kemudian tap icon yang pertama, silahkan atur posisinya seperti ini. Lalu fotonya gandakan lagi. Dan foto yang di atasnya kalian tinggal atur posisinya ke sebelah kanan ya. Kembali. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal buat animasinya. Silahkan klik lapisan yang pertama, pilih move and transform. Di bagian icon yang pertama di sini tambahkan 3 keyframe atau kunci seperti ini. Di bagian kunci yang akhir kalian atur posisinya seperti ini ya. Geser ke tanda berikutnya tambahkan kunci. Dan di tengah-tengahnya agak ke kanan tambahkan kunci lagi. Lalu di bagian kunci yang akhir kalian tinggal atur fotonya seperti ini. Di detik 07:14 kalian posisikan fotonya ke tengah lagi ya guys ya. Kembali. Dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih move and transform. Tambahkan 3 kunci seperti tadi. Di bagian kunci yang akhir kalian atur posisinya secara berlawanan ya. Kemudian di detik 07:14 fotonya geser ke tengah lagi. Silahkan fotonya pangkas sesuai dengan tandanya ya guys ya. Dan kalian tinggal tap icon panah yang ke kanan. Kemudian klik fotonya lalu bagi dua seperti ini. Di bagian lapisan yang terakhir foto yang satunya di sini hapus. Kemudian klik fotonya, pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir besarkan fotonya seperti ini.
Geser ke bagian tengahnya dan kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Oke, kemudian tambahkan efeknya ya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Pilih pengaturan standar. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 1,20. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian gambar dan tepi. Lalu pilih garis kontur. Di bagian garis kontur warnanya ubah sesuai selera kalian. Kemudian di bagian offset ubah ke 0. Lalu di bagian lebar ubah menjadi 20,0. Kemudian fitnya aktifkan ya. Kembali. Silahkan efeknya di sini kalian salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Lalu tempelkan ke foto yang di atasnya. Pilih efek, pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Dan kalian bisa tempelkan lagi ke lapisan berikutnya. Kemudian tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing. Oke, di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah ke 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 350. Geser ke bagian tengahnya. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu efeknya di sini kita salin ya guys ya. Kemudian tempelkan ke semua foto lapisannya. Oke, dan kalian klik foto yang paling bawah. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih kaleidoskop ya. Pilih pengaturan standar. Di bagian efek kaleidoskop kalian pilih sudut, lalu tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah sudutnya menjadi 1 kali plus 360. Kembali. Oke, silahkan di sini paskan ke tandanya. Kemudian masukkan 1 buah foto. Untuk foto yang kedua paskan ke tanda yang kedua ya guys ya. Kemudian pilih move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 450. Kembali. Kemudian tempelkan efeknya. Lalu kalian hapus efek garis kontur. Kemudian tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Dan kalian pilih ubin. Silahkan efek ubinnya pindahkan ke atas ya. Di bagian ubin potongnya ubah menjadi 2000. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan kalian geser ke bagian tengahnya. Lalu ubah potongnya menjadi 1000 lagi. Mirrornya aktifkan. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Pilih offset, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah offsetnya menjadi 4000. Kemudian aktifkan offset secara vertikalnya ya.
santuy. Oke, silahkan geser ke tanda berikutnya, kemudian masukkan satu buah foto. Untuk foto yang ketiga, paskan ke detik 14:02 ya guys ya. Di sini kita buat lagi overlaynya. Silahkan fotonya gandakan. Dan foto yang di atasnya pangkas di tanda berikutnya. Pilih mode and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Kecilkan fotonya menjadi 420 px. Kemudian tap icon yang pertama, kita buat animasinya. Tambahkan 3 kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Lalu kita geser ke bagian kunci yang awal. Di sini fotonya taruh ke sebelah kanan ya. Di bagian kunci yang di tengah biarkan seperti ini, dan di bagian kunci yang akhir fotonya taruh ke sebelah kiri. Kemudian kita buat kurvanya seperti ini. Oke, silahkan fotonya gandakan lagi. Dan foto yang di atasnya kalian tinggal paskan ke tanda berikutnya. Jika kurang pas, kalian bisa pilih icon yang ini. Kemudian fotonya gandakan lagi. Di sini kalian tinggal paskan saja ke tandanya seperti ini. Di bagian lapisan yang terakhir kalian pilih mode and transform, dan untuk kunci yang di akhir di sini hapus ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal pergi ke bagian overlay sebelumnya. Silahkan efeknya di sini salin. Lalu tempelkan ke foto yang tadi ya guys ya. Di sini tempelkan efeknya. Dan kalian klik di bagian ombang-ambing, pilih magnitude. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 150. Kembali. Silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke overlay berikutnya. Kemudian kita geser ke foto sebelumnya. Di sini efeknya salin. Lalu tempelkan ke foto yang paling bawah. Pilih di bagian ubin. Di sini kunci yang di awal dan di akhir kalian hapus ya. Dan kita normalkan potongnya menjadi 1000. Pilih offset. Di sini kuncinya kita hapus. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram dari dalam. Oke, di bagian efek buram dari dalam biarkan seperti ini. Kembali. Jika sudah, langsung kita geser ke tanda berikutnya. Kemudian masukkan satu buah foto. Silahkan foto yang keempat di sini panjangin durasinya 4 kotak ya guys ya. Dan kalian tinggal hitung per kotaknya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Paskan ke tandanya. Kemudian fotonya di sini pangkas bagi 2. Di sini pas di bagian bas besarnya kalian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0 ya. Lalu di bagian magnitude tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah ke 0. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 200. Geser ke bagian tengahnya. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,15. Di bagian sudut 1 ubah ke 0.
Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir biarkan 0 dan di bagian kunci yang awal ubah menjadi negatif 3,0. Di bagian sudut 2 ubah ke 0. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 2,5 ya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Dan untuk efek buram geraknya biarkan saja seperti ini. Silakan tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir biarkan 0 dan di bagian kunci yang awal ubah menjadi 1,20. Geser ke bagian tengahnya. Silakan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih pemindahan acak ya. Oke, di bagian pemindahan acak, magnitudenya di sini kalian bisa ubah ke 0 dulu. Lalu tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah menjadi 32. Dan kalian geser ke bagian set. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah menjadi 0,40. Skaternya biarkan 50%. Jika sudah kembali, oke, di bagian bass besarnya di sini kita buat efek bayangannya ya guys ya. Silahkan fotonya gandakan. Dan kalian klik foto yang di atasnya, pilih blending and opacity. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah ke 0. Kembali. Pilih move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir, besarkan fotonya menjadi 1250. Silakan geser ke foto berikutnya. Di sini fotonya sebelum kalian pangkas, pilih move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya ya guys ya, seperti ini. Dan kalian geser ke bagian kunci yang kedua, besarkan fotonya menjadi 800 px. Di bagian kunci yang ketiga, besarkan lagi menjadi 900. Dan di bagian kunci yang akhir biarkan seperti ini ya. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Lalu kita pangkas fotonya sesuai dengan tandanya. Oke, silahkan efek yang ada di bass besarnya ini kalian salin. Tempelkan ke foto berikutnya. Dan kalian hapus efek pemindahan acak. Kemudian pilih di bagian ombang-ambing. Di bagian sudut tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang awal ubah sudutnya menjadi negatif 120. Kembali. Silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke foto berikutnya ya. Oke, di sini kalian tinggal masukkan foto berikutnya. Panjangin durasinya seperti ini, paskan ke detik 18:13. Lalu fotonya bagi 2. Kemudian kita salin efek yang ada di bass besarnya. Tempelkan ke foto berikutnya. Di sini pas di bagian bass besarnya ya. Tempelkan efeknya. Lalu kita buat efek bayangannya, fotonya di sini gandakan. Kemudian foto yang di atasnya kalian pilih blending and opacity. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah ke 0. Kembali. Pilih move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah menjadi 1250.
kembali. Dan di foto berikutnya sebelum kalian pangkas, klik fotonya terlebih dahulu, pilih Move and Transform. Lalu pilih icon yang nomor 3, tambahkan kunci sesuai dengan tandanya seperti ini. Dan kalian geser ke bagian kunci yang kedua, di sini besarkan fotonya menjadi 800. Di bagian kunci yang ketiga, besarkan lagi menjadi 860. Di bagian kunci yang keempat, besarkan menjadi 920. Lalu di bagian kunci yang akhir biarkan seperti ini ya guys ya. Oke, silahkan buat kurvanya seperti ini. Kemudian pangkas sesuai dengan tandanya. Kemudian kita salin efek yang dipoto sebelumnya. Lalu tempelkan efeknya ke bagian foto yang setelah bass besarnya ya. Oke, berhubung di sini ada bass cepatnya seperti ini. Di sini fotonya kita buat menjadi bolak-balik ya guys ya. Silahkan klik fotonya, tap icon titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Oke, silahkan di sini lewati satu buah foto. Oke, untuk menambahkan foto berikutnya di sini kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti foto sebelumnya. Di sini saya percepat saja. Oke, di sini sudah selesai ya guys ya, dan kalian tinggal simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.